Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi menulis esai, organisasi, ide, dan gagasan mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama, Xenia Kristanti dengan NIM 205211271, Della Intan Alfitania dengan NIM 205211272, 3. Fajar Ijri Aguswinda dengan NIM 205211273. Yang keempat, Wina Eka Oktavia dengan NIM 205211274. Pengertian esai. Esai merupakan karya tulis yang ditulis berdasarkan pandangan penulis terhadap suatu masalah, objek, atau peristiwa yang akan ditulisnya. Esai pada awalnya berarti karangan prosa dengan bahasa dan cara menarik. Karangan ini biasanya membahas sebuah masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Lebih lanjut, Atma Zaki mengartikan esai sebagai karangan prosa yang berisi pandangan, pendapat, perasaan, dan pikiran sejauh suatu masalah menggugah pikiran pengarang. Selanjutnya, ditegaskan bahwa pada dasarnya struktur esai terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Struktur esai. Yang pertama, pendahuluan. Bagian ini berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas dan latar belakang. Topik adalah pokok pembicaraan. Yang kedua, isi. Bagian isi berisi uraian pernyataan yang disampaikan pada paragraf pendahuluan. Paragraf isi juga membahas tentang topik atau subtopik yang sudah dinyatakan dalam tesis. Dan yang terakhir, penutup. Paragraf ini berisi simpulan atau ringkasan dari hal-hal penting yang telah dikemukakan. Unsur bagian penutup esai yaitu kesimpulan, saran, dan daftar pustaka atau referensi. Cara penulisan esai. Hal yang harus diperhatikan saat menulis esai. Pertama, menyeleksi gagasan dan menulis pengantar atau kalimat topik. Kedua, setiap paragraf harus fokus pada kalimat topik dan memiliki transisi logis yang memungkinkan pembaca memahami hubungan antar kalimat. Ketiga, uraikan alasan dan contoh yang spesifik dan konkret agar dapat meyakinkan. Yang terakhir, jika paragraf pendukung sudah dilengkapi, tentukan bagaimana kesimpulannya. Langkah-langkah menulis esai. Pertama, menentukan topik dan melakukan penelitian mengenai topik yang dipilih. Kedua, membuat kerangka tulisan sebagai gambaran keseluruhan esai. Ketiga, mencari dan mencatat referensi yang berkaitan dengan topik. Keempat, menyusun ide dan menulis esai. Kelima, menulis kesimpulan berdasarkan isi esai. Keenam, membaca ulang dan memperbaiki apabila dirasa ada yang kurang tepat. Dan yang terakhir, menyusun referensi yang digunakan. Kemudian yaitu pengertian organisasi, ide, dan gagasan. Arti dari organisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu arti yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan atas bagian-bagian dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Arti yang kedua yaitu kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian arti dari ide menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu rancangan yang tersusun di dalam pikiran. Ide dalam kajian filsafat Yunani maupun filsafat Islam menyangkut suatu gambaran imajinal utuh yang melintas cepat. Kemudian gagasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil pemikiran. Selanjutnya sumber ide. Sumber ide dapat datang kapan saja dan di mana saja serta dapat dipicu oleh apa atau siapa saja.
Ide dapat diperoleh dari mendengar, melihat, membaca, melalui pengalaman sendiri atau orang lain, dan lain-lain. Sumber ide tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendengar. Salah satu sumber ide adalah panca indera seperti pendengaran dan penglihatan. Yang kedua melihat. Sebagaimana halnya dengan mendengar, ide juga dapat muncul dari pendengaran, misalnya dengan menonton pertandingan olahraga, melihat gambar-gambar, dan sebagainya. Kemudian membaca. Membaca merupakan langkah pertama bagi seseorang yang ingin menulis. Ada banyak ide yang dapat diperoleh dari hasil membaca. Dengan membaca, Anda dapat memperoleh berbagai pengetahuan dan pengalaman yang mendukung tulisan. Kemudian pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Pengalaman dapat menjadi sumber ide untuk tulisan. Pengalaman yang dapat diangkat dapat berasal dari pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman orang lain. Kemudian kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi baik yang berupa diskusi akademis ataupun diskusi ringan tentang topik aktual dapat menjadi ajang brainstorming yang efektif. Kemudian desakan kebutuhan. Ide dapat muncul karena desakan kebutuhan. Membuat daftar pertanyaan lebih spesifik, observasi dengan cara bepergian, wawancara kegiatan, menghadiri kegiatan seminar, merenung atau berimajinasi, dan penelitian. Yang kemudian memilih banyak ide menjadi gagasan. Proses penggalian ide akan menghasilkan banyak alternatif ide, akan tetapi kita mungkin tidak menguasai banyak bidang. Oleh karena itu, perlu pembatasan ide atau topik agar tulisan dapat lebih fokus dan mendalam. Beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemilihan ide untuk topik penulisan sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada masalah atau tujuan. Tujuan penulisan pada umumnya untuk menjawab suatu permasalahan atau untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menarik. Pemilihan ide untuk topik tulisan sebaiknya merupakan ide yang menarik bagi penulis, sehingga lebih memudahkan penulis dalam mengembangkannya. Yang ketiga, sesuai dengan bidang yang dikuasai. Pemilihan ide sebaiknya disesuaikan dengan bidang yang penulis kuasai. Hal ini akan lebih memudahkan bagi penulis dalam mengembangkan isi tulisannya. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Ide yang dipilih sebaiknya merupakan ide yang dapat dilaksanakan atau diselesaikan oleh penulis. Yang kelima, aktual. Tulisan yang dikembangkan sebaiknya merupakan topik yang aktual atau benar-benar terjadi. Yang keenam, bermanfaat. Sebaiknya merupakan ide yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu membuat kerangka pikir atau outline gagasan. Setelah menemukan ide untuk topik tulisan, mulailah membuat kerangka pikir atau outline gagasan. Outline gagasan merupakan skema, sketsa, atau kerangka karangan yang berisi kerangka topik dan subtopik yang akan dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Cara mendukung gagasan. Ada beberapa cara mendukung gagasan sebagai berikut. Yang pertama, ada 4 cara mendukung gagasan yang dapat disajikan kepada pembaca, yaitu dengan contoh, dengan ilustrasi, dengan kutipan, dan dengan statistik. Pemberian contoh dan ilustrasi adalah cara yang paling mudah. Yang kedua, meyakinkan dengan gagasan yang ditulis. Penulis harus menjelaskan gagasannya dengan ide yang konkret atau concrete support. Yang ketiga, agar penggunaan statistik dan kutipan bisa efektif mendukung gagasan utama, penulis harus hati-hati dan cermat. Dalam menggunakan statistik, penulis harus yakin bahwa statistik tersebut tepat, akurat, dan tidak kadaluarsa. Sedangkan dalam menggunakan kutipan, penulis harus yakin bahwa kutipan tersebut relevan, meyakinkan, dan mempunyai otoritas. Penggunaan statistik maupun kutipan harus disertai kutipan sumber referensi yang berupa nama, tahun, dan halaman. Pembahasan yang terakhir yaitu pengorganisasian ide dan gagasan sebagai berikut. Yang pertama, meyakinkan pembaca adalah tugas yang harus dilakukan oleh penulis. Keberhasilan atau kegagalan penulis meyakinkan pembaca tergantung dari kemampuan penulis mengorganisasikan dan mengembangkan ide. Dalam makalah ini, disajikan bagaimana bagian-bagian dari suatu esai diorganisasikan dan dikembangkan. Yang kedua, setiap bagian karya ilmiah pembuka, batang tubuh, dan penutup harus mendapat perhatian penulis karena masing-masing mempunyai unsur,
fungsi, dan metode serta organisasi sendiri-sendiri. Bahkan, penulis seharusnya paham tentang bagian dan unsur karya ilmiah, karena menulis karya tulis ilmiah menjadi sukar atau mudah tergantung pemahaman dan keterampilan penulis tentang organisasi dan metode pengembangan karya ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah ucap, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan tentang makalah atau video ini, boleh dikirim lewat Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.